Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Magdalena Nadia dalam podcast PLH Siklus ITS. Dan kali ini teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Engineer Ari Dipa Reza Syafei, STMPTN. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Gimana Magdalena. kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, di tengah pandemi ini luar biasa ya Pak, masih bersemangat, bahkan di hari yang panas ini ya Pak. Semangat terus Mbak. Semangat terus ya. Kira-kira Bapak ngerasain nggak sih akhir-akhir ini cuacanya begitu panas, bahkan di siang hari yang menuju sore nih Pak, biasanya kita kan anak kecil tuh main gitu ya, merasakan udara yang masih tidak terlalu panas, sekarang udah panas banget nih Pak. Bapak merasakan itu nggak? Ya betul, kadang-kadang kita juga merasakan ya suhu yang terik ya. Ya memang walaupun suhu di Surabaya berfluktuasi, tapi mungkin secara rata kita bisa merasakan bersama-sama ya semakin panas ya. Bahkan saya baca ini Pak, di Indonesia sendiri itu ada daerah yang sudah mengalami kenaikan suhu yang cukup drastis gitu. Nah, ini tuh penyebabnya apa sih Pak? Ya, kenaikan suhu itu kan sebetulnya bagian dari global warming ya, pemanasan global ya. Pemanasan global juga merupakan bagian dari perubahan iklim. Nah, pemanasan global sendiri indikasinya adalah kenaikan suhu. Ya, walaupun suhu itu dalam kurun waktu tertentu kan berfluktuasi. Tetapi kalau kita ambil rata-rata dalam kurun waktu minimum 10 tahun ke depan, kita bisa lihat kenaikannya ya. Dan berbagai macam literatur sebetulnya sudah menunjukkan ya, baik itu dari universitas maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebetulnya sudah banyak laporannya bahwa eh, dalam kurun waktu yang cukup panjang ya, 20 tahun sampai 100 tahun ya, kenaikan suhu di Indonesia memang terjadi. Gitu ya Pak. Nah, berarti pengertian dari global warming sendiri ini adalah kenaikan suhu gitu Pak? Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Dan kan seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan terletak di negara tropis ya Pak. Berarti secara nggak langsung merasakan dampaknya dibanding daerah-daerah lain gitu Pak. Apalagi kan seperti yang saya ketahui juga, Indonesia ini terletak di garis ring api itu ya Pak. Ya, baik itu di negara efek dari apa itu ring api ya, mungkin yang lebih kompeten dari di bidang geofisika misalnya ya, geomatika. Nah, selain itu kita juga ada di Katulistiwa, tentu saja kita menerima efek yang cukup ya signifikan ya memang ya. Tentunya kita ini menerima dampak terbesar, juga kita juga memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim ya, tentunya kita harus ya berpikir strategi ke depan bagaimana caranya mengurangi pemanasan global. Searjen apa sih Pak global warming di Indonesia ini Pak? Penelitian mengenai prediksi ke depan itu ya ada beberapa macam-macam. Ada yang 2050 peningkatan sekitar 1 sampai 2 derajat Celcius. Perlu kita ingat 1 sampai 2 derajat Celcius peningkatan itu sangat signifikan ya. Panas ya. Beberapa penelitian lagi memodelkan hingga 2030 ya, kenaikannya tidak sampai 1 derajat Celcius ya. Intinya walaupun peningkatan 1 derajat Celcius tetap harus diperhatikan dengan serius ya. Pertama, efeknya signifikan. Yang kedua, efeknya terhadap anak cucu kita. Sehingga mau tidak mau bisa kita katakan ya urgent tetap urgent buat kita perhatikan saat ini. Efek signifikan itu seperti apa sih Pak bentuknya? Yang 1 derajat ini tadi. Ya, kurang lebihnya kalau kita cari contoh yang paling gampang AC lah. Coba Anda setting ya misalnya 22 derajat Celcius dengan 23 derajat Celcius, kira-kira bisa nggak merasakan perbedaannya? Kemudian 25 derajat Celcius dengan 26 derajat Celcius, bisa nggak merasakan bedanya? Ya kurang lebih begitu. 37 derajat Celcius dengan 40 derajat Celcius misalnya, peningkatan 3 derajat Celcius, nah, bisa kita ekstrapolasi ya kena signifikannya seperti apa ya. Bahkan dulu beberapa tahun yang lalu kita sempat menyentuh 38 sampai 40 derajat Celcius ya di Surabaya. Ya kalau di apa ya signifikan saya rasa sangat signifikan ya. Seberapa jauh signifikannya ya sulit untuk dikatakan dengan kata-kata ya. Baik, untuk penyebab global warming di Indonesia sendiri itu menurut Bapak apa sih Pak dari perilaku kita yang paling berdampak ini? Ya,
esensinya kan ada dua ya, walaupun keduanya bermuara dari kontribusi manusia ya. Yang pertama, kita menghasilkan gas rumah kaca, segala aktivitas kita, entah itu industri, entah itu kendaraan bermotor dan sebagainya, itu mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini menyerap panas yang dipantulkan dari bumi. Semakin banyak gas rumah kaca, semakin panas yang diserap. Yang kedua, lubang ozon. Kita sering mendengar lubang ozon. Lubang ozon terjadi karena gas rumah kaca, contohnya CFC dan gas lain, yang dia itu mengkonsumsi zat-zat yang memang berfungsi untuk menyerap UV dari sinar matahari. Nah, karena serapan itu sehingga timbulan lubang. Semakin besar lubang, semakin banyak UV dari matahari yang masuk ke dalam bumi. Otomatis dari dua aspek itu menyebabkan kenaikan suhu secara global. Nah kan tadi Bapak menyebutkan penggunaan CFC nih ya Pak. CFC itu kalau saya tidak salah ingat itu dari AC ya Pak. Ya. Nah, itu misal gini Pak, contohnya, wah ini makin panas nih, penyelesaiannya adalah masuk ke ruangan yang ber-AC. Menurut Bapak itu betul atau salah Pak? Kita masuk ke ruangan ber-AC itu kan bukan untuk mengurangi emisi, tapi untuk sebagai reaksi karena panas ya. AC sendiri kan memang saat ini ya freon atau refrigeran ya, kita istilahnya refrigerannya sudah menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan ya, sehingga alhamdulillah kita patut bersyukur adanya banyak kebijakan refrigeran yang dihasilkan oleh AC semakin turun. Walaupun demikian tetap aja ada ya kandungan-kandungan CFC yang keluar dari industri-industri lain, dan itu tetap harus diwaspadai. Baik. Nah, jika global warming ini terus ada, Pak, nah ini kan pasti dampaknya ke masyarakat nih. Dampak terburuk yang diperkirakan akan terjadi itu apa sih, Pak? Kalau di Indonesia sendiri? Kalau dari literatur ya kesehatan terutama. Semakin panas mempengaruhi kesehatan kulit. Belum lagi faktor lingkungan, melelehnya es kan meningkatkan permukaan air laut, sehingga ada daerah-daerah di permukaan pantai yang akan tenggelam ya. Tapi kalau dampak secara langsung selain kesehatan kulit ya, yang kedua musim, kita merasakan ya kadang tidak menentu. Biasanya 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim penghujan. Sekarang kan sudah mulai agak acak ya. Itu yang paling terasa. Ya. Nah, untuk penyakit sendiri ini saya juga membaca Pak, kebetulan kemarin itu ada salah satu jurnal yang mengatakan selain penyakit kulit, itu penyakit kolera juga merembak di suhu panas. Nah, karena semakin panas keadaan bumi, maka penyakit ini juga akan merebak. Itu betul Pak? Ya saya sempat membaca ya memang ya, tapi karena itu di luar kompetensi saya tentunya ya kita percaya aja lah, karena itu adalah salah satu hasil studi dan tentunya sudah melalui review dari para pakar. Nah, karena kita melihat juga penggunaan setiap hari tidak bisa terlepas dari bahan-bahan yang mengandung bahan kimia yang menyebabkan global warming ini, ada kemungkinan nggak sih Pak bahwa Indonesia ini bisa 100% lepas dari emisi? Nah, kita berpikir begini ya, kita ini melaksanakan kegiatan, semua aktivitas itu pasti mengeluarkan emisi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah emisi yang kita lakukan, yang kita keluarkan itu bisa nggak kita membuat sesuatu yang bisa menyerap emisi itu. Contoh yang paling gampang adalah kebijakan. Kalau kita mengeluarkan emisi, kita hitung emisi yang kita keluarkan. Sebagai contoh di perusahaan. Nah, perusahaan diwajibkan untuk melakukan penanaman sejumlah tanaman atau pohon yang bisa menyerap sejumlah emisi yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Itu kan dari kebijakan pemerintah kan Pak, dan itu masuknya ke perusahaan-perusahaan skala besar. Nah, yang bisa dilakukan tiap individu ini apa sih Pak? Kita itu beraktivitas meningkat ya, aktivitas kita ya seiring dengan usia produktivitas dan lain sebagainya, emisi pasti kita hasilkan.
yang bisa kita lakukan adalah mereduksi sebisa mungkin. Kalau mengurangi 100% sulit ya. Tentunya kita harus bisa mereduksi semampu kita, yang bisa dilakukan dengan sehari-hari. Nah, itu sudah lumayan lah, sudah berkontribusi cukup signifikan ya. Sebagai contoh nih, yang kita pakai sehari-hari itu kan kendaraan kan mengeluarkan gas rumah kaca, CO2, karbon dioksida ya. Pola berkendara saja itu mempengaruhi, misalnya zigzag, kemudian gas nyala rem. Nah, kita lebih zigzagnya lebih dihilangkan ya, kita pola berkendaranya lebih stabil, itu aja sudah mengurangi CO2 loh. Sepele kelihatannya ya, belum lagi yang lain ya. Kita keluar ruangan kelas, lampu dimatikan ketika tidak dipakai, ya itu juga lumayan juga itu mengurangi. Sepele tapi penting. Nah, ini berbicara tentang kebijakan untuk mengurangi ya Pak, di Surabaya sendiri ini kan sudah berlaku kebijakan untuk menggunakan kantong yang ramah lingkungan, mungkin membawa tas yang bukan plastik lagi. Nah, menurut Bapak ini apakah ini juga berdampak Pak? Kantong plastik itu kan bisa dimanfaatkan lagi ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan tas kresek, tas plastik sekali pakai, mengurangi CO2. Apalagi dari produksinya tas kresek bisa dikurangi kan produksinya, karena kita menggunakan tas yang bisa diulang berkali-kali, yang dipakai berulang ya, itu sangat membantu mengurangi. Dan ini kemarin juga saya membaca dari sebuah jurnal Pak tentang biogas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai biogas ini? Pada intinya biogas itu kan dihasilkan dari sebuah proses ya, yang melibatkan mikroorganisme ya, sehingga dia menghasilkan biogas, misalnya composting ya, proses composting. Gas-gas biogas ini bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. TPA misalnya dia mengeluarkan biogas, bisa dimanfaatkan kembali dengan ya tentunya memang ada treatment tambahan ya, dimanfaatkan kembali menjadi memasak ya, kemudian listrik. Itu ada beberapa ya daerah yang melakukan seperti itu ya, skala desa ya. Nah, itu sangat bagus dan harus didukung. Menurut Bapak, apa peran yang dapat dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir global warming, Pak? Apalagi dari ITS ini kan kita sangat menggaungkan eco kampus kan, Pak? Mahasiswa harus memberikan contoh ya, minimum paling hal-hal yang sehari-hari bisa dilakukan. Tadi kita sudah memberikan contoh, pola berkendara harus hati-hati, harus stabil ya. Yang kedua, penggunaan energi yang benar-benar dihemat ya. Jadi kita tidak menggunakan atau mematikan lampu setelah kita gunakan. Kemudian penggunaan water fixture ya. Air, kita harus hemat air. Ketika kita tidak pakai airnya, jangan sampai ada kebocoran ya. Jangan sampai kita buang-buang air ya. Kemudian bahkan kita kadang-kadang mencas laptop, mencas HP, mungkin kita nggak sadari ya, HP itu sudah 100%, kita tinggal tidur, kemudian dengan maaf 100% kita biarkan aja, padahal itu juga emisi lagi. Jadi ya idealnya jangan ditinggal tidur. Kita tetap terjaga, dicas laptop ya, ataupun HP ketika 100% ya dicabut, jangan biarkan begitu aja, itu udah signifikan ya. Banyak lah ya, intinya kalau kita menghemat energi secara langsung, kita menghemat atau menurunkan emisi CO2. Jadi ini ya, peran mahasiswa itu berangkat dari individu itu sendiri ya Pak ya. Kemudian untuk dari usia berapa sih Pak kita perlu menyadari peran penting kita dalam mengurangi global warming ini? Kalau pertanyaan menyadari, mulai usia dini itu seperti apa, usia PAUD pun juga harus diajari. Kita semua kalau punya anak PAUD, kita harus memberikan contoh mengurangi emisi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak kecil. Jadi jawabannya sedini mungkin.
Dan kita kan juga ada wacana nih Pak, bahwa ada bonus demografi nantinya di mana Indonesia ini memiliki um, sumber daya manusia yang cukup banyak di usia-usia produktif. Nah itu kan juga tentunya akan berdampak pada global warming sendiri kan Pak. Menurut Bapak, pada saat masa itu tiba, apa sih Pak yang sebaiknya kita persiapkan dari sekarang? Ya, bonus demografi juga memberikan kita PR ya, bahwasanya orang yang banyak kita harus benar-benar memberikan pengertian dan pemahaman, tidak hanya pemahaman bahkan, tapi membuat mereka, kita semua menyadari bahwa global warming itu nyata ya. Kita harus sampaikan bahwa satu-satunya langkah nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya melalui keseharian kita ini. Cuma kadang-kadang bonus demografi yang artinya ya semakin banyak SDM ya, semakin banyak orang dan sebagainya, apapun itu ya, kadang tidak menyadari betapa pentingnya, pertama, betapa pentingnya kita mengurangi gas rumah kaca. Yang kedua, kontribusi apa yang bisa mereka lakukan. Jadi yang pertama PR-nya adalah mereka harus menyadari dulu. Satu-satunya cara hanya kampanye dalam bentuk poster, dalam bentuk iklan TV, bahkan istilahnya harus masif. Dan langkah paling efektif memang harus dari sekolah. Guru-guru harus memberikan pengertian dan memberikan contoh, menurunkan, memberikan pengertian bahwa kita itu semakin panas negara kita itu. Nah yang kedua, baru kampanye tentang kontribusi yang paling ringan dari setiap warga negara. Nah seperti itu tadi, berkendara yang stabil, menghemat air, menghemat energi, itu kadang kita kan tidak terasa ya. Dan kadang-kadang perihal misalnya ngecas laptop dan HP saja, kadang-kadang mahasiswa itu juga nggak tahu kalau itu kita menghemat HP ya. Bahkan ada fitur-fitur ya di iPhone, yang iPhone terbaru itu kan setelah 100% dia memang bisa cut, artinya bagus itu ya. Tapi iPhone versi sebelumnya kan nggak ada ya. Dan nggak semua gadget pun seperti itu. Betul. Jadi yang pertama, perlu penyadaran semua orang dan penyadaran anak usia dini. Dan yang kedua, memberikan pengertian secara masif kontribusi yang paling ringan yang bisa kita lakukan sehari-hari terhadap ya kita semua. Kita perlu itu. Menurut Bapak pribadi nih, karena kan bisa jadi tidak semua lingkungan itu mengakomodir pemahaman tentang itu Pak. Apa sih yang bisa kita lakukan Pak untuk mengakses informasi mengenai pentingnya untuk mencegah global warming ini tadi? Di sini sebetulnya peran dari mahasiswa ya, dari peran kita semua ya, termasuk saya ya. Tentunya kalau ada lingkungan yang tidak memberikan akses, kita nggak boleh menyerah kan. Kalau kita menyerah dan diam saja ya selamanya kan mereka nggak punya akses. Betul. Ya kita lakukanlah yang semampu kita. Area-area mana yang memang tidak memiliki akses dan kita berikan akses itu. Dan memang ada teknik-teknik penyampaian informasi ya, teknik komunikasi yang baik. Nah, mahasiswa harus menguasai itu sebetulnya, menguasai teknik komunikasi sehingga bisa diterima dengan baik oleh mereka-mereka yang memang tidak punya akses sejak awal gitu. Kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik, teknik komunikasi yang baik, apa yang kita sampaikan bisa jadi ditolak oleh mereka karena mereka kan tidak punya akses informasi. Kalau tidak punya akses informasi, bisa saja mereka menolak atau menyangkal gitu. Jadi di sini ya peran mahasiswa, dan mahasiswa pun perlu dibekali dengan teknik komunikasi yang baik. Nah, pada kesempatan yang lalu nih Pak, bicara tentang mahasiswa, itu ada pada tanggal 30 Mei 2022 kemarin, ITS mengadakan kegiatan tandur bareng ITS yang diselenggarakan oleh Eko Kampus, KPPL, dan PLH Siklus ITS. Bagaimana sih tanggapan dari Bapak mengenai kegiatan ini? Apakah kegiatan ini tuh bisa dikategorikan sebagai gerakan mahasiswa untuk meminimalisir tingginya global warming di Indonesia? Bisa, sangat positif ya. Walau bagaimanapun jenis tanaman apapun memiliki kemampuan ya, walaupun berbeda ya kemampuannya ya, memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida. Kan tanaman butuh karbon dioksida ya, sehingga bisa kita katakan bahwa itu adalah gerakan mahasiswa untuk mengurangi gas rumah kaca yang dampaknya adalah mengurangi laju peningkatan pemanasan global. Baik. Nah ini berbicara global warming ini kan sangat luas ya Pak, bahkan bisa sampai kemana-mana begitu. Nah menurut Bapak pribadi ini, karena saya seringkali merasakan apa ya, waktu merenung gitu Pak, kayak saya ini berbicara tentang global warming tapi saya sendiri juga penyumbang emisi. Nah itu
apa sih Pak yang bisa saya lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan adalah pertama mereduksi sebisa mungkin. Kan kita pasti mengeluarkan emisi. Iya. Tapi ya kalau kita mengeluarkan emisi, paling tidak kita harus punya cara untuk mereduksinya. Tidak apa-apa mengeluarkan emisi, tapi kalau ada teknologi, ya kita gunakan teknologi itu. Ya. Kalau kita mempunyai pengetahuan tentang cara mengurangi emisi, ya kita lakukan. Walaupun tetap kita mengeluarkan emisi, tidak apa-apa, kita harus akui bahwa kita itu setiap aktivitasnya mengeluarkan emisi. Tidak apa-apa diakui dulu. Tapi setiap kita mengakses informasi cara untuk mereduksi emisi dan itu kita bisa lakukan, ya lakukan semampu kita. Kemudian yang kedua, kita sebarkan aura vibrasi kepada lingkungan kita dengan cara yang pertama paling utama kita harus memberikan contoh dulu. Yang kedua baru melalui komunikasi dan menyampaikan informasi. Jadi saya rasa apapun background kita pasti memiliki andil untuk mengurangi emisi walaupun dalam bentuk yang paling ringan. Jadi pede aja lah, ya, nggak usah pesimis. Ya. Baik, mungkin ada pesan khusus nih Pak untuk teman-teman mahasiswa di luar sana atau teman-teman yang lain mengenai pentingnya mereduksi emisi untuk mengurangi global warming. Ini kalau kita pertama harus disadarkan dulu, jawab pertanyaan ini. Nah, Anda ingin mengurangi emisi gas rumah kaca atau tidak? Itu dulu harus dijawab dulu. Ya, kalau Anda jawab iya, maka itu adalah hal baik. Ya, itu adalah hal baik. Karena apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda jawab, itu akan menarik informasi ke Anda. Anda akan nanti insya Allah akan muncul ya informasi-informasi bagaimana cara mereduksi emisi untuk kita. Jadi mulai dari awal dulu, mau apa tidak. Yang masalah adalah ketika ada pertanyaan itu terus Anda jawab kayaknya tidak. Nah itu yang bahaya. Nah sekarang kalau Anda punya masalah, ya masalahnya adalah kalau Anda merasa tidak membutuhkan emisi gas rumah kaca, maka saya minta untuk introspeksi. Ya, dampaknya ini nanti ke anak cucu kita semua. Begitu. Coba pikirkan generasi masa mendatang. Ya, memang harus selalu proses perenungan ya, dan kita harus memikirkan orang lain supaya kita tergugah. Baru nanti kalau kita sudah merasa bahwa menurunkan emisi gas rumah kaca itu penting, saya yakin kok akan banyak terbuka-buka jalan dengan sendirinya. Mau itu dari lingkungan mahasiswa maupun dari internet maupun dari lingkungan perumahan itu akan terbuka dan peluang kontribusi setiap individu juga akan semakin terbuka dan walaupun kontribusi kita mungkin menurut kita kecil tapi insya Allah nilainya besar bagi generasi di masa mendatang. Baik. Nah itu tadi teman-teman pesan dari Bapak Ari Dwi Reza mengenai pentingnya kita untuk mengurangi emisi guna mencegah global warming yang terus-menerus ada di Indonesia. Jangan lupa untuk teman-teman merenungkan apa yang bisa kita lakukan dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta berkomunikasi ke orang-orang sekitar mengenai informasi yang kita peroleh tentang pentingnya mereduksi emisi yang kita hasilkan. Karena tiap aktivitas kita juga menghasilkan emisi dan sekecil apapun pengurangan kita terhadap emisi akan berdampak besar untuk pengurangan global warming di Indonesia. Terima kasih Bapak atas informasi yang sangat luar biasa untuk kami dan teman-teman stay tune terus di podcast PLH Siklus ITS. Thank you.